Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Hilda Rahma Amanda. Di sini saya akan menceritakan dongeng tentang menjaga kebersihan Danau Toba. Nah, saya mendapatkan buku ini dari aplikasi penjaringan. Teman-teman yang mau membaca buku dengan gratis, boleh loh dicoba melalui aplikasi penjaringan ini. Nah, sebelum kita mulai ke ceritanya, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman kita ini. Di sini ada Hotma, Dame, dan Duma. Mereka adalah 3 sekawan. Nah, yuk kita lanjut ceritanya. Pada suatu hari, mereka ingin bermain engklek. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu tidak dengan permainan engklek? Sebelum memulai permainan engklek, Hotma membuat gambar kotak dan Dame membuat gambar gunung. Lalu Duma ngapain ya? Nah, Duma pergi ke pinggir danau untuk mencari batu tipis untuk menjadikan gaco. Tapi sesampainya di sana, dia terkejut. Kenapa ya? Karena dia melihat banyak sekali sampah di pinggiran danau. Setelah itu, Duma pun pergi ke tempat permainan. Dan akhirnya di sana gambar engklek sudah jadi dan sudah selesai. Lalu mereka pun memulai permainan itu dengan menyenangkan sekali dan sangat seru. Suara mereka sangat kencang. Tidak lama kemudian, mereka merasa capek. Lalu Duma pun menceritakan apa yang dia lihat di danau. Di sana banyak sekali sampah mengapung di pinggiran danau. Kemudian mereka pun langsung turun ke pinggiran danau. Dame bertanya-tanya, siapa ya yang tega membuang sampah di pinggiran danau ini? Nah, Duma pun mempunyai ide untuk menjaga kebersihan danau. Duma menyarankan untuk memajang pengumuman di sekitaran pohon. Lalu teman-temannya pun menyetujui ide Duma tersebut. Dan Duma mengatakan akan banyak membuat pengumuman. Mereka akan menempelnya di sekitaran danau. Namun, mereka tidak memiliki bahan untuk menulis pengumuman. Mereka harus mencari kertas dan alat tulis. Bagaimana ya? Sedangkan mereka tidak membawa alat tulis. Nah, di sisi lain, Dame pun mempunyai ide untuk menyisihkan uang mereka. Tapi teman-temannya tidak setuju. Kenapa nih? Karena mereka tidak membawa uang. Lalu Duma melihat dan mengambil kardus bekas, dikasihkanlah ke Hotma. Dan Hotma pun menulis di atas kardus itu menggunakan arang. Di kardus itu tertulis, dilarang buang sampah. Nah, tidak boleh buang sampah di sekitaran danau. Lalu Dame pun mengusulkan agar pengumuman itu difoto dan foto pengumuman itu disebarluaskan ke grup WhatsApp desa. Tidak lupa mereka melaporkan kejadian di pinggir danau kepada kepala desa. Mereka menyampaikan ide untuk menjaga kebersihan danau. Sesampainya di rumah kepala desa, mereka menceritakan semua yang terjadi di pinggiran danau. Dan kepala desa pun senang melihat sikap Hotma dan teman-temannya. Kepala desa sangat setuju dengan anak-anak itu. Kebetulan juga hari Minggu ini ada kegiatan gotong royong. Lalu kepala desa pun mengundang warga untuk ikut bergotong royong dan memfoto tulisan itu ke grup WhatsApp. Dan hari Minggu pun tiba. Warga desa menuju danau dan warga desa mengetahui pengumuman dari grup WhatsApp. Mereka pun bergegas dan segera untuk membersihkan danau tersebut karena mereka melihat banyak sekali sampah-sampah di pinggiran danau dan mereka pun merasa heran kenapa bisa ada sampah di pinggiran danau. Nah, di sisi lain, Hotma dan teman-temannya membagikan makanan dan minuman. Kepala desa juga meminta agar setiap rumah menyediakan tempat sampah. Sejak saat itu, mereka bergotong royong setiap bulan. Desa mereka bersih dari sampah, air danau pun menjadi bersih dan indah seperti sedia kala. Nah, selesai. Seperti itu teman-teman, cerita menjaga kebersihan Danau Toba. Jadi kita harus menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan itu sangat penting. Tidak hanya di sekitaran danau, pantai ataupun laut, tapi di sekitaran lingkungan kita seperti di rumah, di sekolah, di taman dan lain sebagainya. Kita wajib menjaga kebersihan. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Oke, dicukupkan sekian ya cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan ceritanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.